wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam yang insyaallah kita akan membahas tentang surat An-Nasr. Semangat pagi teman-teman. Semoga selalu semangat dan teman-teman di sana selalu sehat walafiat. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang surat An-Nasr. Nah, teman-teman tahu tidak artinya surat An-Nasr? Bagaimana cara membacanya dengan tartil dan bagaimana isi kandungan surat An-Nasr? Nah, teman-teman, tolong disimak video ini dengan baik-baik dan dengarkan bersama-sama. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cara membaca surat An-Nasr dengan baik dan tartil dan benar ya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang tajwid yang ada dalam surat An-Nasr ya. Perhatikan teman-teman ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, perhatikan ayat 1. Idza jaa. Nah, za yang pertama lidah kita sedikit digigit ujungnya ya. Za. Idza jaa. Nah, za yang kedua dibacanya lebih panjang 6 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu ya ayat 1. Ayat kedua perhatikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, perhatikan kalimat terakhir di ayat kedua, afwaja. Afwaja. Nah, wa-nya dibacanya panjang 2 harokat ya teman-teman. Lalu za-nya juga dibacanya panjang 2 harokat. Za. Nah, itu dinamakan mad iwad teman-teman. Perhatikan ya, ada fathah tain di akhir kalimat. Itu dinamakan mad iwad. Perhatikan ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, ayat ketiga kalimat terakhir perhatikan, innahu. Nah, innya teman-teman dibacanya agak ditahan. Innahu kana tawwaba. Nah, ditahan ya innya. Lalu ka-nya dibaca juga panjang 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Sama ba-nya juga, itu dinamakan mad iwad ya. Nah, teman-teman bisa nanti praktekkan di rumah, dibaca dengan sesuai makhorijul huruf dan tajwidnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa arti surat An-Nasr, di mana diturunkannya, dan apa isi kandungan surat An-Nasr.
Baik, surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110 dalam Al-Quran, teman-teman. Diingat ya, surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah. Nah, biasanya kan surat-surat pendek di kota Mekah. Nah, kali ini surat An-Nasr diturunkannya di kota Madinah, teman-teman. Kalau diturunkan di kota Madinah berarti termasuk golongan surat Madaniyah ya. Nah, surat An-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan karena di dalamnya dibicarakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nama An-Nasr diambilkan dari ayat pertama surat ini. Betul ya, teman-teman? Nih, baca lagi surat pertamanya. Idza jaa naus. Nah, naus, an-nas. Nah, itu ya, Nasr. Diambil dari kalimat pertama atau ayat pertama surat An-Nasr. Selanjutnya, apa sih isi kandungan surat An-Nasr? Surat An-Nasr berisi kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dengan pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Nah, teman-teman, apa itu Fathu Mekah? Nah, Fathu Mekah itu pembebasan kota Mekah dari kepungan atau dari jajahan orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi Rasulullah membebaskan kota Mekah dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa klik di YouTube. Nah, ini ada Bapak kasih link karena durasinya lumayan panjang, jadi tidak Bapak masukkan ke dalam video ini. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Ini ada linknya, boleh nanti ke mama atau papa tolong diklik YouTube-nya. Nanti insya Allah ada film animasi tentang menceritakan tentang Fathu Mekah ya. Baik, selanjutnya surat An-Nasr berisi kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan ini terbukti ya, setelah Fathu Mekah, penduduk Mekah dan penduduk Arab berbondong-bondong memeluk Islam. Apa sih berbondong-bondong itu? Berbondong-bondong artinya bersama-sama, mereka bersama-sama serentak masuk agama Islam tanpa disuruh atau tanpa dipaksa, dengan keimanan mereka masing-masing, teman-teman. Yang ketiga, surat ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran. Karena apa? Yang dinyatakan Al-Quran benar-benar terjadi, yakni terjadinya Fathu Mekah dan manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, ini salah satu bentuk kebenaran Al-Quran ya, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar ada. Nah, kita tidak bisa mengubah-ubahnya. Al-Quran ini sudah mutlak firman Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keempat, surat An-Nasr memberikan arahan untuk menisbatkan kemenangan kepada Allah. Nah, menisbatkan itu apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan itu semua kehendak Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kitalah yang sudah berusaha. Nah, tapi semua itu tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi karena Allah sudah mengatakan bisa, maka kita bisa melakukannya ya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kita harus memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah berbanyak tasbih, tahmid dan istighfar, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kelima, surat An-Nasr memberikan arahan untuk tidak sombong dan berbangga diri dengan kemenangan. Nah, misalkan kita banyak masalah, terus misalkan kita banyak musibah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, lalu ketika kita sedang berlomba-lomba, ketika kita ikut perlombaan, kita meminta kepada Allah nih, ya Allah tolonglah aku untuk menjuarai lomba baca Al-Quran. Nah, ketika Allah sudah kabulkan, kita tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga diri, karena apa yang telah terjadi kepada kita itu adalah
berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bagaimana? Justru kita harus memperbanyak syukur dan memohon ampun jika selama perjuangan ada kesalahan dan jika saat kemenangan tiba muncul perasaan yang tidak tepat dalam jiwa. Nah, tadi ya sifat sombong atau berbangga diri kita tidak boleh ya, teman-teman. Nah, itulah tadi materi hari ini tentang surat An-Nasr. Nah, teman-teman, semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Semoga teman-teman di sana semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.